warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Hastomo dengan NIM 12402173263. Saya di sini akan menjelaskan laporan praktik pengalaman lapangan jurusan Ekonomi Syariah dengan judul Faktor Keterbatasan Teknologi dalam Kepengurusan Koperasi Wanita Pucang Mandiri. Dengan dosen pembimbing lapangan saya itu Bapak Muhammad Faizun, MPDI. Profil lembaga. Koperasi nomor lengkap lembaga yaitu Koperasi Wanita Pucang Mandiri. Alamat lembaga pada Jalan Jenggolo 2 nomor 1 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 61219 dengan nomor telepon 031 8968 308. Nomor badan hukum 679/BH/, angka Romawi 16.24/518, angka Romawi 6/2010. Jadi koperasi ini itu berkedudukan di kantor Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di wilayah Kabupaten Sidoarjo atas persetujuan keputusan rapat anggota dan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Karena koperasi ini berfokus untuk perekonomian warga Kelurahan Pucang, maka didirikanlah ketua kelompok di setiap rukun warga agar mempermudah anggota untuk berhutang ataupun membayar ataupun menabung. Tujuan dari lembaga, tujuannya itu untuk memenuhi baik pelayanan desa, simpan pinjam maupun jasa yang lainnya kepada calon anggota, calon anggota koperasi lain dan anggotanya. Dengan diselenggarakan kegiatan usaha anggota tersebut sebagai berikut: memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan anggotanya, menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota lain, koperasi lain dan anggotanya, memasarkan hasil usaha atau produksi anggota dan lain-lain. Dasar pemikiran. Jadi yang pertama adalah pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan adanya desa ini, Kelurahan Pucang mendirikan Koperasi Wanita Pucang Mandiri dengan tujuan masyarakat Kelurahan Pucang sangat terbantu oleh sektor perekonomian lokal, seperti peminjaman modal untuk usaha toko kelontongan, modal usaha UMKM, pinjaman modal ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Koperasi wanita ini terdiri dari 5 ketua kelompok yang menyebar di Kelurahan Pucang. Kenapa kok hanya di Kelurahan Pucang? Di sini sudah dijelaskan karena koperasi wanita ini hanya fokus pada sektor perekonomian lokal Kelurahan Pucang, ya. Pada masa pandemi ini teknologi sangat dibutuhkan, baik laporan ketua kelompok, laporan ketua kelompok di mana setiap ketua kelompok, ya, laporan ketua kelompok untuk komunikasi antar pengurus. Jadi ketua kelompok ini berkomunikasi ketika ada anggota yang mau pinjam, apakah diizinkan atau tidak, itu kepada bendahara ataupun ketua, ya, diizinkan untuk meminjam atau menabung atau menjadi anggota di koperasi tersebut. Untuk laporan pembukuan ini jelas
Laporan pembukaan itu sekarang menggunakan teknologi informasi semua, baik untuk undangan rapat pengurus. Undangan rapat pengurus sekarang tidak perlu ya, untuk surat ketik langsung di print terus diantarkan tuh saya tidak perlu, karena sekarang ada teknologi yang bernama WhatsApp. Kita sudah punya grup masing-masing, pengurus koperasi ini sudah mempunyai grup, jadi kalau ada rapat kita share atau di share ya oleh yang membuat undangan, di share undangannya untuk rapat pengurus. Perekrutan pengurusan dengan mengambil dari pengurus. Nah, perekrutan pengurusan ini pada saat itu oleh Pak Lurah diambil dari pengurus PKK Kelurahan Pucang dan pengurus Posyandu Kelurahan Pucang untuk menjadi pengurus koperasi wanita. Dari sini itu adalah menjadi salah satu faktor minimnya penggunaan teknologi bagi bagi pengurus koperasi wanita Pucang Mandiri. Kenapa? Karena pengurus Posyandu dan pengurus PKK ini kebanyakan sudah sepuh ya, umur sekiranya di atas 40 tahun. Terus permasalahan di lapangan, dari hasil observasi saya ada beberapa masalah di lapangan. Yang pertama adalah tidak bisanya berkembang. Kenapa tidak bisa berkembang? Karena di sini jelas mengatakan bahwa koperasi wanita ini hanya berfokus di sektor perekonomian lokal. Jadi tidak bisa ke seluruh Sidoarjo atau ke seluruh Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia. Ya, tunggakannya tidak sampai 10% dikarenakan ada dasawisma di tingkat RT atau RW masing-masing. Jadi di Kelurahan Pucang ini ada dasawisma di setiap RT atau RW masing-masing. Jadi anggota koperasi sangat minim, hanya 100 anggota sekelurahan Pucang. Mencari kaderisasi susah ya, dikarenakan pada saat itu ditunjuk langsung oleh kepala kelurahan. Pada saat itu yang ditunjuk kebanyakan kader Posyandu dan pengurus PKK Kelurahan Pucang. Terus sumber daya manusia kurang mumpuni karena keterbatasan teknologi. Saya sudah katakan di slide sebelumnya, karena usianya sudah sepuh semua, maka keterbatasan pengetahuan teknologinya itu sangat minim. Permasalahan yang saya teliti, jadi pengetahuan tentang teknologi itu pengurus itu terhambat untuk membuat laporan secara digital. Hal ini disebabkan oleh faktor usia para pengurus tadi sudah saya katakan, tetapi bukan pantangan. Jadi faktor usia ini itu bukan pantangan bagi pengurus untuk melakukan belajar tentang teknologi, karena sekarang itu banyak dibutuhkan sekali teknologi informasi di koperasi. Jadi gunanya apa sih teknologi informasi di koperasi ini? Untuk mempercepat informasi dan tata kelola koperasi itu sendiri. Ya, dengan adanya teknologi yang memadai, maka koperasi dapat mengelola keuangan dengan baik. Bahkan mengelola manajemen itu bisa menggunakan teknologi yang sudah memadai. Jawaban dari permasalahan, ya memang ya, terkendala dari sisi sumber daya manusia itu sangat itu ya, masalah banget ya. Namun dari sisi pemanfaatan teknologi ini perlu dipaksakan demi kemajuan koperasi itu sendiri. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bisa dilakukan dengan pendampingan oleh instansi yang berkaitan dengan LSM yang berkepentingan, maka juga harus didukung turun tangannya pihak BUMN. Jadi tidak hanya dari koperasi itu sendiri yang harus berusaha, tetapi harus dilakukan dengan pendampingan oleh instansi yang berkaitan dengan LSM dan pihak BUMN ini harus ya.
Lalu perusahaan-perusahaan besar khususnya BUMN ini perlu didorong untuk memberikan penyediaan sarana tersebut sebagaimana didengungkannya semangat CSR atau Corporate Social Responsibility ya, CSR. BUMN ini seperti Telkom, terlebih lagi yang punya keterkaitan dengan penyediaan sarana internet, didorong untuk membantu penyediaan teknologi ini. Dengan familiarnya kalangan koperasi dengan teknologi ini dan menikmati hasilnya, sehingga secara tidak langsung dapat mendorong adanya kebutuhan akan internet ya. Jadi ketika Telkom ini Telkom ini memberi dukungan, secara tidak langsung Telkom ini dapat mendorong adanya kebutuhan akan internet sehingga jasa internet sangat diperlukan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan internet, maka nantinya akan mendongkrak omset. Nah, ini loh, mendongkrak omset Telkom dalam bisnis ini. Ingat hukum supply increase demand ya. Jadi kalau di dalam itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. Jadi koperasi juga menguntungkan, Telkom juga menguntungkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.